Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di acara Natal malam tanggal 24 Desember 2020 ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam acara Natal kita ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi upan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu terang telah bersinar. Saudara yang terkasih, sebelum saya masuk ke dalam khotbah, izinkan saya menyapa kita semua dengan ucapan Selamat Natal buat kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merasakan sukacita yang besar karena Natal telah tiba. Kita juga melihat bagaimana antusiasnya seluruh dunia menyambut datangnya Natal dengan berbagai cara, mulai dari menghias pohon-pohon cemara lengkap dengan pernak-perniknya, kerap-kerlip lampu, dan hadiah-hadiah di bawahnya. Baik itu di rumah, toko, plaza, gedung, dan juga perkantoran. Bahkan juga saudara-saudara sampai ke rumah sakit. Kumandang lagu Malam Kudus kini bergema di mana-mana. Artinya saudara-saudara, lagu Natal tidak saja dikumandangkan di dalam gereja, di rumah-rumah orang Kristen, tetapi di segala penjuru tempat. Luar biasa. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah makna kelahiran Yesus bagi diri kita? Bagi Nabi Yesaya di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, kelahiran Yesus berarti datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di ambang kehancuran karena mereka di bawah penaklukan Asyur sebagai akibat dari dosa mereka sendiri. Alkitab sering memakai kata kegelapan itu saudara-saudara untuk melambangkan kejahatan dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Demikianlah gambaran bangsa Israel yang telah berjalan dalam ketidakbenaran. Saudara, kalau kita melihat Yesaya pertama ayat yang ketiga tentang bagaimana sikap bangsa Israel, demikian firman-Nya saudara-saudara. Yesaya 1 ayat ketiga, demikian firman-Nya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan,
yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini saudara-saudara, inilah gambaran bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gambaran bangsa Israel adalah gambaran di dalam kegelapan. Berbicara saudara-saudara, berbicara kegelapan. Kemarin sore saya makan di rumah jemaat saudara-saudara. Namun ketika saya makan tiba-tiba lampu mati. Hal itu membuat anak-anak berlarian dari kamar dan dari rumah itu keluar untuk mendapatkan terang. Ini saudara-saudara, artinya apa? Tidak ada orang yang suka kegelapan. Tidak ada orang yang suka kegelapan. Semua orang suka dunia yang terang. Mengapa? Karena di dalam kegelapan yang ada hanya kekacauan. Tetapi dalam terang ada sukacita dan damai, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Alkitab kata terang diartikan sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Inilah yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya dikatakan atasnya terang telah bersinar. Terang adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Seluruh umat manusia telah berdosa dan berada di dalam kuasa dosa, berada di bawah kuasa dosa. Dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian dan penghukuman yang kekal. Tetapi kini keselamatan sejati telah diberikan kepada kita. Di dalam diri Yesus, Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret, saudara-saudara. Dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikan dengan terang ajaib ketika dia lahir di Betlehem Efrata. Siapa terang ajaib itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-12, saudara-saudara. Dalam hal ini Yesus sedang menegaskan otoritas keilahiannya sekaligus tindakan penyelamatannya bagi umat manusia. Saudara yang terkasih, jadi Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang memberikan terang karena ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Dalam Yohanes 1 ayat 4-5 berkata, saudara-saudara, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Yesus adalah hadiah terindah, saudara-saudara, dari surga bagi semua umat manusia. Karena di dalam dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan yang ada hanyalah terang, pengharapan dan kehidupan kekal. Hal inilah yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, di mana Tuhan akan memberikan sukacita, kehidupan, keselamatan. Tetapi perlu diingat, saudara-saudara, kalau bangsa Israel tidak tinggal di dalam, tetap tinggal di dalam kegelapan, kalau mereka tidak mau meninggalkan kegelapan, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan harap ada terjadi sukacita dan damai sejahtera. Karena hanya teranglah yang mampu mengalahkan kegelapan. Artinya, ketika kita hidup di dalam terang, ketika kita bangkitkan terang yang ada dalam hidup kita, di sanalah kepastian keselamatan dan sukacita akan menyertai kita. Karena tidak akan pernah kegelapan bisa menang melawan terang. Sama seperti ada cerita, saudara-saudara, antara dua yang gelap, mereka adu dengan matahari. Si matahari berkata, kegelapan tidak akan pernah menang melawan terang saya.
Demikian juga perkataan si gua, kegelapan akan menang melawan terang. So atuh, ayo kita coba. Kamu datang ke tempat saya, si gua datang ke matahari. Si matahari langsung menyinari gua itu, semua terang, saudara-saudara. Tidak ada yang gelap. Namun ketika matahari datang ke gua, si matahari berkata, di mana kegelapan? Tidak ada tampak, karena semua telah ia sinari. Artinya terang akan mengalahkan kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui firman Tuhan saat ini, di malam Natal ini, kita mau hidup di dalam terang Yesus Kristus. Ya, kita mau hidup di dalam terang Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Olehnya kita akan beroleh sukacita dan damai sejahtera. Akhir kata saya ucapkan kepada kita semua, selamat Natal buat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini. Mari Kau menerangkan kebenaran firman di hidup setiap umat, di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman ini, kami mau hidup di dalam terang, tidak kembali hidup di dalam kegelapan. Karena hanya teranglah, sikap teranglah, perilaku teranglah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.